Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suci Rahmatul Felicia dengan NIM C1C019145. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem keuangan syariah. Kita mulai dari konsep. Untuk konsep memelihara harta kekayaan itu kita ketahui dahulu apa sih manfaatnya, tujuannya kita itu memelihara harta. Nah, dari akuntansi syariah ini kita ketahui bahwa memelihara harta itu tujuannya agar harta yang dimiliki oleh manusia yang diperolehnya dan nantinya akan digunakan itu sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki itu halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama itu adalah anjuran bekerja dan berniaga. Dalam anjuran bekerja atau berniaga, Islam itu menganjurkan manusia untuk bekerja dan menghindari kegiatan-kegiatan meminta-meminta dalam mencari harta kekayaan. Nah, dalam mencukupi kebutuhan hidupnya untuk makan dan aktivitas yang lainnya, tentu mereka akan membutuhkan harta, akan membutuhkan uang. Nah, oleh dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menganjurkan memerintahkan kepada kita untuk mencari dengan jalan yang halal. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, dan juga untuk memenuhi sebahagian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tabungan di akhirat kelak. Seperti apa? Seperti infak, zakat, pergi haji, dan untuk berjihad dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu konsep kepemilikannya. Nah, menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan ini pada manusia itu terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama dia masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Sehingga saat dia meninggal, maka kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariah kita. Nah, yang ketiga itu perolehan hartanya. Nah, memperoleh harta itu adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, kaidah fikih dari muamalah itu adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat adalah penggunaan dan pendistribusian harga. Nah, ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain tidak boros dan tidak kikir, memberi infak dan sedekah, membayar zakat sesuai ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga, meringankan kesulitan orang yang berutang. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai akad kontrak transaksi. Itu mereka sama itu ya. Jadi akad itu adalah pertalian antara penerahan dan penerimaan yang berdasarkan nilai syariah yang nantinya akibat hukum terhadap objeknya. Akad dari segi ada yang tidak adanya kompensasi. Nah, dan akad ini dibagi menjadi dua, yaitu tabaruc dan tijarah, atau yang biasa disebut dengan muawadah. Akad tabaruc itu yang pertama, perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Jadi tujuan transaksi ini apa? Tujuannya untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Nah, bentuk akad tabaruc itu seperti apa sih? Yang pertama, meminjamkan uang, meminjamkan jasa, memberikan sesuatu gitu. Yang pokoknya memberikan keuntungan juga kepada orang yang kita tolong gitu. Akad tijarah itu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Nah, kita masuk pada rukun dan syarat akad. Yang pertama itu ada pelaku. Pelaku itu para pihak yang melakukan akad, atau seperti penjual dan pembeli, penyewa atau yang menyewakan, karyawan dan majikan, sahibu ma'il dan mudarib, mitra dan mitra dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Banyak lagi tuh. Kemudian yang kedua tuh ada objek akad. Nah, objek akad ini merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Nah, objek jual beli misalnya adalah barang dagangan. Objek jual beli itu objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja. Objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ijab kabul. Nah, ijab kabul ini untuk kita ketahui kesepakatan dari para pelaku yang menunjukkan mereka itu saling ridho, sesama ridho. Tidak sah suatu transaksi apabila salah satu pihak yang itu tuh terpaksa melakukannya, dan oleh karenanya akan dapat menjadi batal dan tidak sah.
Dan dengan demikian, bila terdapat penipuan, paksaan, atau terjadi ketidaksesuaian objek akad karena kesemuanya ini tidak dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak, maka akad itu akan menjadi batal walaupun ijab kabul telah dilaksanakan. Nah, tidak sah ya teman-teman. Selanjutnya, transaksi yang dilarang. Nah, diketahui transaksi yang dilarang itu, setiap transaksi bisnis ini harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara dua belah pihak dan tidak batil, yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Jadi sehingga jika ingin memperoleh hasil atau mengeluarkan biaya, dan jika ingin untung harus mau menanggung risiko. Nah, hal yang termasuk transaksi yang dilarang itu yang pertama adalah semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah. Seperti apa sih? Nah, kita bahas, walaupun ada kesepakatan dan rela sama rela antara pelaku transaksi tersebut, namun jika atas objeknya transaksi tidak dapat diambil manfaat darinya karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akad tersebut dikatakan tidak sah. Dengan tidak terpenuhinya barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai objek akad, berarti semua aktivitas bisnis yang terkait dengan barang yang dilarang oleh Allah adalah haram karena tidak memenuhi rukun sahnya suatu akad. Apa sih objeknya yang dilarang gitu, kayak misalnya jual beli sabu. Nah, dilarang. Kemudian yang kedua tuh ada riba. Nah, Imam Sarazi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahannya tersebut. Nah, jadi setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah itu disebut dengan riba. Jadi hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara adil seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek, di mana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar, usaha, risiko, dan biaya dan lain-lain. Kemudian lanjut lagi yaitu adanya penipuan. Nah, ini jadi penipuan itu terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Nah, contohnya itu dalam 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahannya. Nah, itu disebut dengan penipuan. Kemudian ada yang keempat, perjudian. Ya Allah, berjudi ini memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras. Nah, transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua belah pihak ataupun lebih, di mana mereka menyerahkan uang, harta, kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan menyerahkan uang atau harta kekayaannya lain, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik berupa kartu, adu ketangkasan, kuis, SMS, dan masih banyak lainnya bentuk-bentuk perjudian. Dan kita lanjut pada bagian kelima yaitu gharar. Gharar itu apa sih? Syariat melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian. Jadi gharar terjadi ketika terdapat incomplete informasi sehingga tidak ada kepastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat terjadi dalam 5 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad. Kemudian ihtikar itu disebut dengan penimbunan, teman-teman. Penimbunan ini adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya hingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Nah, semakin langka barang tersebut, semakin meningkat harganya. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya atau sulit didapatkan ataupun harganya tinggi. Nah, maaf teman-teman. Kemudian ada monopoli. Nah, alasan larangan monopoli sama dengan larangan penimbunan barang. Walaupun seseorang monopoli tidak terlalu melakukan penimbunan barang, monopoli ini biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier. Nah, untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar tersebut dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Itu bayangan Najashi. An-Najashi ini termasuk dalam kategori penipuan karena merekayasa permintaan di mana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi pula.
Kemudian ada suap. Nah, suap ini dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti dapat dibandingkan dengan yang tidak membayar. Biasanya orang yang menyuap itu bisa mendapatkan keuntungan lebih dari yang tidak menyuap. Sangat disayangkan sekali, itu tidak adil ya. Kemudian ta'aluk itu terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Nah, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun atau objeknya akad. Misalkan si A bersedia menjual barang X ke B, asalkan C dapat memenuhi pesanannya A. Nah, kemudian yang ke-11 itu adalah bai al-inah, yaitu misalnya A menjual secara tunai pada B, kemudian si A membeli kembali barang yang sama dari B secara kredit. Dari contoh ini kita lihat ada dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang, melainkan A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai, sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayarannya. Kemudian yang ke-12, talaqi al-rukban, jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atau barang dagangan yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Kemudian kita masuk pada prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama itu adalah pelarangan riba, pembagian risiko, menganggap uang sebagai modal potensial, larangan melakukan kegiatan spekulatif, kesucian kontrak, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Kemudian adanya instrumen keuangan syariah yang dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, akad investasi, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty kontrak, seperti mudharabah, musyarakah, suku, saham syariah. Produknya harus sesuai dengan syariah juga. Kemudian akad jual beli atau sewa menyewa, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty kontrak. Kemudian akad lainnya yang meliputi sarf, wadiyah, qardul hasan, al-wakalah, kafalah, hiwalah, ran. Sekian presentasi pembahasan saya pada video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.